Cerita zaman tumbai, cerita zaman tumbai, lohot anja sai tuha. Pahlawan Khadin Intan, pahlawan Khadin Intan, dikenang sampai gata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Siti Almaida, SPD dari TK Permata Hati, Lempuyang Bandar, Lampung Tengah. Akan bercerita yang berjudul Radin Inten, pahlawan dari Lampung. Alkisah pada zaman dahulu kala, ketika para tentara Belanda menguasai Indonesia, lahirlah seorang pahlawan bernama Radin Inten. Ia lahir di desa yang asri, yaitu Desa Kuripan, tepatnya di tahun 1834. Desa Kuripan berada di Provinsi Lampung. Di desa yang indah inilah seorang pahlawan perkasa menghabiskan waktu semasa kecilnya. Masya Allah, Raden Intan putraku, engkau sangat tampan dan gagah berani. Bunda Ratu, ayah di mana? Mengapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Dahulu ayahmu juga sangat pemberani seperti dirimu. Radin Inten kecil tidak pernah mengetahui siapa ayahnya, yaitu Raden Imba II. Meskipun tumbuh tanpa sosok ayah, Radin Inten tetap menjadi anak yang periang. Radin Inten memiliki sikap berani yang diwariskan oleh sang ayah Radin Imba II. Radin Inten sangat menyayangi ibundanya karena hanya ibunya lah yang membesarkan dirinya. Meskipun sejak kecil tidak pernah mengetahui ayahnya, Radin Inten tidak menjadi anak yang cengeng. Radin Inten merupakan sosok yang tangguh namun berhati lembut. Radin Inten adalah pahlawan yang sangat peduli kepada sesama. Radin Inten sangat tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat kasar. Mengapa tentara-tentara Belanda itu selalu saja mengusik bangsaku? Radin Inten tentunya gundah dan kesal atas sikap tentara Belanda yang menjajah Indonesia. Hari demi hari kian dilewati oleh Radin Inten. Setiap waktu itulah ia menyaksikan kesengsaraan rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Lampung. Hai para penjajah, jangan semena-mena terhadap kami. Radin Inten tidak merasa putus asa. Justru beliau semangat untuk melawan dan mengusir para penjajah Belanda dari bumi pertiwi, terkhusus dari daerah Lampung, tanah kelahiran yang sangat dicintainya. Kita harus mengalahkan rakyat Lampung. Para tentara Belanda ini sangat yakin bahwa selagi Raden Inten masih hidup, mereka akan selalu terancam kedudukannya di Lampung. Bahkan mereka bisa saja terusir dengan tidak hormat dari Provinsi Lampung. Tentara Belanda ini sangatlah licik. Mereka bahkan memecah belah masyarakat Lampung. Ternyata pasukan Belanda berhasil menghasut salah satu tokoh bangsawan Lampung, yaitu Radin Ngerapat, untuk bergabung bersama-sama mereka. Sungguh miris melawan bangsa sendiri demi kenikmatan sesaat. Pada tanggal 10 Agustus di tahun 1856, tentara Belanda berangkat dari Batavia menuju ke Lampung dengan tujuan menaklukkan daerah Lampung agar tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan Belanda.
Iring-iringan gagah dari kapal Belanda akhirnya memasuki perairan Lampung. Belanda sangat yakin bahwa kali ini mereka akan mengalahkan Raden Inten dan membuat wilayah Lampung tunduk kepada mereka. Raden Inten yang mengetahui bahwa tentara Belanda memasuki perairan Lampung langsung bersiap siaga mengatur strategi untuk mengalahkan para penjajah tersebut. Raden Inten tidak mau gegabah dalam menghadapi musuhnya. Meski telah mengatur strategi dan berniat untuk damai dengan pasukan Belanda, namun pada akhirnya Raden Inten harus gugur dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda tersebut. Raden Inten disergap secara tiba-tiba oleh pasukan Belanda saat sedang makan, sehingga perkelahian pun tak seimbang. Akhirnya Raden Inten dinyatakan gugur di usia yang masih sangat muda, yakni 22 tahun. Pada tahun 1986, pemerintah Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Raden Inten. Hikmah dari cerita ini adalah semangat patriotisme, keberanian, dan kecerdasan dalam menghadapi penjajah. Beliau mengajarkan pentingnya persatuan dan strategi dalam perlawanan. Semangatnya terus menginspirasi masyarakat Lampung dan Indonesia untuk menjaga kemerdekaan. Merdeka! Penano baso sikam, sai kurang nujung di metei kupe. Maaf ngalimpuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.